kebahagiaan, happiness, sa'adah, masih di lingkup itu. Sebenarnya tema bulan ini saya ambil secara insting aja. Ternyata memang hari kebahagiaan internasional itu tanggal 20 Maret. Jadi itu banjanya ya enggak sengaja, mungkin ya memang sudah takdirnya begitu. Jadi pas kita ngomong kebahagiaan, sebenarnya kita ada di bulan kebahagiaan internasional. Oke, malam ini kita masih di dunia muslim setelah minggu lalu ketemu Al-Farabi. Hari ini kita ketemu Ghazali, tokoh besar Islam Sunni. Kalau katanya Weimar yang orientalis Jerman itu, 4 tokoh besarnya Sunni yang paling berpengaruh itu yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua ya orientalis kan, Nabi Muhammad dijejer sama yang lain. Nabi Muhammad, yang kedua Bukhari, yang ketiga Asy'ari, dan yang keempat Ghazali. Tidak mungkin kalian nggak pernah dengar nama Ghazali. Zaman saya dulu kuliah S1, kalau mahasiswa sudah sumpek nyari judul, pelarian terakhir Ghazali. Karena bahannya banyak, terjemahannya banyak. Tinggal milih yang belum apa. Ada zuhud menurut Ghazali, sabar menurut Ghazali. Pokoknya semua kabeh nurut sama Ghazali. Nggak ada yang nggak nurut. Itu kan sama kayak mahasiswa tafsir, isinya selalu nurut Al-Quran. Sabar dalam Al-Quran, zuhud dalam Al-Quran, pokoknya selalu dalam Al-Quran. Gula dalam Al-Quran. Ya, akhirnya dirubung semut Qurannya. Oh, ada gula kok dalam Al-Quran. Saya tidak tahu yang ada di kepala teman-teman tentang Ghazali apa. Dulu waktu sesi filsafat Islam kita sudah menyinggung sedikit tentang Ghazali. Tokoh yang ilmunya lengkap dalam tradisi kajian Islam. Ya fikih, ya kalam, ya tasawuf, dan termasuk filsafat. Dia juga ahli. Jadi tokoh yang multidisiplin. Multidisiplin itu orang barat nggak percaya. Bagi orang barat, manusia itu sak jago-jagone mendalam di ilmu itu ya satu, spesialis. Tapi sejarah membuktikan banyak tokoh yang ilmunya multidisiplin. Tidak kayak orang modern sekarang. Mungkin karena orang modern sekarang banyak kenyamanan-kenyamanan sehingga agak manja. Tapi orang dulu meskipun hanya bekalnya tinta yang dicelup, lampu yang tidak terlalu terang, tapi karyanya luar biasa, ratusan. Kita sekarang yang fasilitasnya luar biasa, ingin kitab apa tinggal download, tapi kan akhirnya kita jadi manja. Zaman dulu para ulama nyari satu hadis saja bisa jalan berbulan-bulan. Kamu download Maktabah Samilah itu dapat ribuan hadis langsung, tapi dibuka aja enggak. Oh, itu menurut saya kemanjaan postmodern. Jadi kita jadinya generasi yang tidak tangguh di bidang sains. Padahal dulu sudah mati-matian dicontohkan oleh generasi Islam awal. Ghazali itu kitabnya ratusan, meskipun banyak diantaranya yang lenyap. Seiring dengan surutnya kekhalifahan Islam, Ghazali lahir ketika Baghdad hampir jatuh. Sampai Baghdad jatuh diganti Seljuk, dan nanti sekitar tahun 1100, saya hafal tahun meninggalnya Ghazali karena mudah diingat, 1111. Kalau lahirnya 1059, jadi meninggalnya masih muda, 52 tahun.
tapi karyanya luar biasa. Ghazali salah satu tokoh intelektual muslim yang menurut saya normal. Normal dalam arti dia ndak ada aneh-aneh. Kalau bener ya dibilang bener, ndak bikin aliran aneh-aneh, ndak bikin pikiran yang kontroversi. Tulisannya juga, dia filosofatnya sangat tinggi, tasawufnya sangat tinggi, tapi kalau dia nulis, dia paham audiennya. Jadi kitab-kitabnya Ghazali itu lumayan mudah dipahami. Saya membayangkan nanti kita ada sesi khusus 1 bulan ngomong Ghazali. Kita ambil 4 kitabnya yang bau filsafat. Yang pertama jelas Tahafut. Yang kedua Tahafutul Falasifah. Yang kedua Al-Munqidh Minadz Dhalal. Yang ketiga Maqasidul Falasifah. Yang keempat mungkin bisa Qistosul Mustaqim, atau kita cari yang lain seandainya ada yang lebih berbau filosofis. Tapi next time, pada saatnya, moodnya ada ya, karena mood itu kan nunggu ilham dari atas. Sudah saatnya dijah. Kayak ada beberapa teman yang ngasih pertanyaan ke saya lewat Facebook, ada yang tak jawab, ada yang belum. Ya alasannya simpel, nunggu mood aja. Daripada tak jawab sedang nggak mood, nanti nggak nyambung. Atau ada yang nanya apa, tak jawab apa. Karena kalau tak jawab sesuai dengan kebutuhanmu, nanti mungkin kamu nggak akan nyampe. Jadi ada trik-trik kayak gitu. Tapi monggo yang masih mau tanya, cuma sabarlah untuk nunggu jawaban. Terus yang perlu dicatat dari Ghazali, dia awalnya intelektual murni, menjelajah hampir semua keilmuan Islam, dan nanti berakhir dalam tradisi tasawuf. Termasuk kitab yang malam ini banyak kita singgung, Kimiaus Sa'adah, kimia kebahagiaan. Meskipun slide yang kita tampilkan hari ini ada 1-2 yang saya ambil tidak dari Kimiaus Sa'adah, tapi dari Mizanul Amal. Beberapa kitabnya Ghazali yang menyinggung kebahagiaan kan setahu saya Kimiaus Sa'adah, Mizanul Amal, Ihya Ulumuddin, sama Al-Munqidh Minadz Dhalal. Cuma yang dominan malam hari ini kita ambil dari Kimiaus Sa'adah. Ghazali memuncak karir intelektualnya ketika Nizamul Mulk jadi Perdana Menteri, dan dia mulai susut dalam arti berbalik dari tradisi intelektual kerajaan menjadi tradisi tasawuf itu setelah Nizamul Mulk terbunuh. Dengan era ontran-ontran, bagi teman-teman yang suka sejarah, silahkan dibaca betapa kerasnya memang persaingan antara Sunni dan Syiah. Di antara akibat negatifnya itu, nanti kan ada di kalangan Syiah Ismailiyah ada garis keras yang namanya Nizariyah. Di kalangan Nizariyah ini muncul satu sekte luar biasa yang isinya banyak pembunuh berdarah dingin, yang sekte khusus untuk yang dimaafkan untuk politik, tapi sebenarnya ini sekte bawah tanah, semacam mafia zaman itu, namanya Hassasiniyah. Ketuanya namanya Hasan bin Sabah. Dan jangan salah, istilah dalam bahasa Inggris assassin, pembunuh, itu dari situ sebenarnya. Ya, kalau di game itu nanti diadaptasi jadi game namanya Assassin's Creed. Kalau di film mungkin kalian ada yang maniak game itu. Ya, di film kalian lihatlah Prince of Persia, di situ ada. Ya, sekali-kali nonton film lah, kamu jangan ngaji kitab terus. Ya, jadi itu Hassasiniyah. Dan Hassasiniyah ini nanti yang sukses membunuh Nizamul Mulk. Ini kelompok teroris yang tidak kasar kayak ISIS. Jadi
Dia ndak nyasar orang-orang awam di pasar-pasar, di jalan-jalan kayak ISIS. Tapi dia kalau sudah target, yang ditarget pimpinan-pimpinan. Jadi zaman itu kalau dia sudah ngincer pimpinan, khalifah atau gubernur, itu biasanya dikasih, dia ada biasanya senjata andalannya pisau kecil itu. Jadi dia bisa menyusup kemana-mana dan nggak ketahuan. Jadi biasanya kalau gubernur yang diincer itu tiba-tiba pagi-pagi di atas bantalnya sudah ada pisau itu. Itu alamat sampean sedang tak awasi, tidak akan selamat dari tanganku kalau tidak sesuai yang dia inginkan. Misalnya kalau tidak mengakhiri kerjasama dengan siapa, kalau tidak melakukan apa. Jadi pisau yang ditaruh di bantal itu menunjukkan bahwa lingkungan orang dalam sudah ada yang jadi anggotanya Hasasiniyah, atau ada penyusup ke situ. Jadi sudah nggak tenang hidupnya kecuali tuntutannya dipenuhi. Jadi, dan kalau memang nggak dipenuhi ya akhirnya tewas kayak Nizamul Mulk yang sempat diancam kayak gitu, Salahuddin Al-Ayyubi, meskipun dia selamat. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu ceritanya waktu dia tidur tiba-tiba di atas perutnya sudah ada pisaunya, kelompok Hasasiniyah. Meskipun kemudian dia menyerbu bentengnya Hasasiniyah yang namanya Benteng Alamut. Orang Barat kenal Hasasiniyah itu dari ceritanya Marco Polo. Marco Polo yang sempat sebenarnya diajak ke sana. Dan uniknya kelompok Hasasiniyah ini kalau merekrut orang itu militansinya luar biasa, karena nganggap Hasan bin Sabah ini orang yang punya hubungan khusus sama Tuhan. Jadi ada cerita, saya nggak tahu benar apa enggak. Jadi kalau misalnya sampean direkrut, itu biasanya dibikin mabuk, dibikin teler sampai pingsan, terus dibawa ke bentengnya. Cuma di situ bentengnya dimodel kayak surga, ada bidadari, ada makanan enak, ada. Jadi waktu pingsan terus sadar dia, jangan-jangan ini di surga ya. Terus manut sama Abdullah bin Hasan bin Sabah datang, ya kamu sekarang jadi anggota kita. Kalau kamu taat, hidupmu kayak di surga ini terus menerus. Wah, jadi caranya halus, nggak kayak ISIS zaman sekarang. Kalau ISIS bagi saya kasar. Jadi prinsipnya Hasasin itu pembunuhan yang tidak perlu, nggak usah. Jadi yang memang harus dibunuh, kalau enggak ya enggak. Jadi daripada bunuh orang banyak, kalau enggak suka sama Obama misalnya, ya langsung aja ditarget Obama. Obama tewas kan selesai. Enggak suka sama Jokowi, ya Jokowi aja. Daripada demo tawuran di jalan, ya langsung aja target aja sama. Loh, itu contoh nih. Dan di era kekacauan politik kayak gini nanti Ghazali melakukan konversi dari tradisi intelektual istana jadi tradisi sufi. Dalam cerita dia 10-12 tahun mengembara uzlah. Dan disitulah nanti karya-karya sufi besarnya lahir, termasuk Kimia Usa'adah. Kimia Usa'adah ini termasuk karya-karya paling akhir setelah Ihya Ulumuddin. Jadi semacam klimaksnya. Dan ada cerita kenapa dia konversi dari tradisi intelektual ke tradisi sufi, karena dia tertarik oleh ilmunya adiknya. Adiknya ini sufi lebih dulu, Ahmad Al-Ghazali. Kalau Ghazali kan namanya Muhammad, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, 3 kali Muhammadnya, baru Al-Ghazali At-Tusi As-Safi'i Al-Asri. Jadi namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad, kemudian buyutnya juga namanya Muhammad, canggahnya namanya Muhammad. Jadi anaknya namanya Hamid. At-Tusi karena lahir di Tus, fikihnya Syafi'i, kalamnya Asy'ari. Jadi namanya banyak. Kalian juga boleh gitu bikin nama yang panjang gitu. Ya. Meninggal tahun 1511. Dan ya karena dia sufi, jadi sudah mengerti, kalau bahasa sufinya ngerti alamul ghaib wasyahadah. Kabarnya sebelum meninggal dia ngerti kalau mau meninggal. Jadi satu pagi di satu subuh, setelah sholat subuh,
Terus tanya ke adiknya, ini hari apa? Hari Senin. Dia ngerti, tolong aku ambilkan kain kafan. Diambilkan kain kafan, terus kain kafannya dicium, terus duduk selonjor, kakinya diselonjorkan sambil semacam orang nunggu waktu. Jadi yang intinya, aku siap dipanggil hari ini, selamat datang malaikat maut, kutunggu kedatanganmu. Ya, dari sambil selonjor pagi-pagi dia ngerti itu. Terus konon ada yang tanya, mbok, saya dikasih wasiat terakhir. Kalimatnya hanya satu, kamu harus ikhlas. Yang lain, kamu harus ikhlas. Bolak-balik ngomong kamu harus ikhlas, terus meninggal dengan kain kafan yang sudah siap, apa-apanya siap. Jadi tinggal langsung berangkat. Nanti setelah dia meninggal, di bawah bantalnya itu ada surat yang terkenal sekali, berisi syair panjang. Ya antara lain intinya dia ngomong bahwa setelah ini aku pergi, tidak usah ditangisi, karena yang kamu lihat sekarang itu hanya seonggok daging. Jadi aku tidak kemana-mana, aku hanya ganti baju. Jadi rohku bersatu dengan hakikatnya, dan jiwaku bukan yang kamu lihat itu. Ghazali bukan yang kamu lihat itu. Yang kamu lihat itu hanya bajunya kemarin. Nah itu nanti kamu lihat syair terakhirnya Ghazali terkenal sekali. Oke, karena Ghazali ngomongnya sering pakai bahasa yang mudah dipahami, kadang-kadang para pengkaji, para intelektual itu menganggap kurang tinggi analisisnya. Tapi menurut saya justru disitulah letak jeniusnya Ghazali. Filosofi itu kadang-kadang kelemahannya sebenarnya pikirannya biasa-biasa, cuma cara ngomongnya bulat. Itu menurut saya problem. Itu yang bikin filsafat tidak disenangi orang. Dan Ghazali memecahkan problem itu menurut saya. Sementara yang pinter-pinter lebih merasa keren kalau pikirannya agak bulat. Kalau biasa-biasa aja dia merasa tidak canggih. Jadi filsafat yang gampang itu sering nggak dianggap menarik. Sama, tasawuf yang mudah itu sering-sering, kalau cuma akhlak kayak gitu, kurang canggih teorinya. Lebih canggih, wah betul wujud apa gitu loh. Kan orang sering begitu. Oke, kita lihat ya, kayak gimana Ghazali ngomong tentang kebahagiaan. Sebenarnya nanti hampir semua tokoh teorinya mirip-mirip, termasuk kemarin Plato, kemudian Farabi, dan hari ini Ghazali. Kita lihat bagaimana Ghazali menerjemahkan pikiran-pikirannya Plato yang kemarin jelimet atau Al-Farabi dalam bahasa yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Oke, kalau ini dari Mizanul Amal. Jadi katanya Ghazali, ya ingin bahagia itu simple. Kita sudah punya semua fasilitasnya. Allah sudah ngasih kita. Apa yang dikasih? Kenikmatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi. Semuanya nikmat. Yang pertama, ini ranking 1, 2, 3, 4, 5 itu ranking. Ranking paling atas itu nikmat ukhrawiyah, nikmat besok di akhirat. Sukar dijelaskan, percayalah saja. Karena kalau dijelaskan, penjelasannya pasti tidak bisa eksak. Hasilnya biasanya malah debat. Besok di akhirat kayak gimana? Berapa ya dinginnya surga? Berapa ya panasnya neraka? Kira-kira surga itu kalau pakai AC itu berapa PK kira-kira? Ya itu susah membayangkan. Ngomong yang eskatologis itu hanya bisa dipercaya. Tapi di sana digambarkan nikmat luar biasa. Cuma kenikmatan surga tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak ketemu dengan nikmatnya jiwa. Keutamaan nafs
nafsiyah. Kalau di dunia ini jiwamu galau, tidak tenang, entah karena apa, tidak mutmainnah, ya kamu tidak akan ketemu kenikmatan ukhrawi. Makanya kan di Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau makomnya jiwamu belum nyampe mutmainnah, kamu tidak akan ketemu nikmatnya ukhrawi. Jadi jiwamu harus stabil dan nikmat dulu. Kalau di Mizanul Amal, cari nikmatnya jiwa gimana Pak? Yang pertama, akalmu. Dia akan merasa nikmat dengan ilmu. Jadi kita punya akal, bagian dari jiwa kan akal itu. Dia akan nikmat kalau dapat ilmu. Maka sering-seringlah ngasih gizi ke akalmu dengan ilmu. Semakin banyak dia dikasih suplemen ilmu, semakin dia akan merasa senang dan paham itu bikin tenang, tidak paham itu bikin galau. Teori paling gampang itu. Maka akalmu kasihlah dia kenikmatan dengan ilmu. Terus dirimu, maksudnya kedirianmu, pribadimu, bikinlah dia nikmat dengan waro. Waro itu menjaga diri. Jangan ngawur hidupmu kalau ingin tenang. Ya rumus paling gampang, jangan lakukan yang haram, yang maksiat, jauhi yang syubhat. Kalau kalian jauh dari 3 hal ini, pribadimu akan merasa tenang. Jangan ketipu oleh sementaranya yang haram dan yang maksiat, apalagi yang syubhat. Jadi kalau akalmu selalu dapat suplemen ilmu dan dirimu terjaga dari yang jelek-jelek, kamu akan nyaman, jiwamu akan tenang. Terus yang ketiga, meskipun begitu, kamu juga harus memanjakan jiwamu dengan kesungguhan dan keberanian. Hiduplah yang serius, hiduplah yang punya cita-cita, punya target, dan berani. Yang keempat, adil. Adil itu hiduplah secara proporsional, baik di level fisik maupun di level rohani. Jadi proporsional itu ya yang harusnya 10 dikasih 10, yang harusnya 1 dikasih 1. Fisik itu adil, kalau sehari butuh makan 3 kali ya dikasih 3 kali. Itu adil. Rohani itu adil ya sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya sudah waktunya nikah ya nikah aja. Sudah jatuh cinta waktunya pacaran ya jatuh cinta aja, tidak apa-apa. Nggak usah dibendung-bendung. Ya anti pacaran Pak, tidak mau jatuh cinta Pak. Kalau jatuh cinta ya jatuh cinta aja, kenapa enggak? Wong itu fitrah. Yang nggak boleh kan melampiaskannya kayak gimana. Tapi yang fitrahmu untuk suka pada lawan jenis, bukan yang sesama jenis loh ya, itu penuhilah, tidak apa-apa. Kalau ini terpenuhi, kamu akan utama jiwamu, nafsiyahmu tenang, mutmainnah, baru kamu dapat kenikmatan ukhrawi. Cuma syaratnya tidak akan sempurna jiwamu tenang kalau badaniahmu tidak sempurna. Ya kayak tadi loh, kalau fisiknya tidak adil, waktunya ada makannya kamu puasa terus, harusnya ada tidurnya kamu pakai melek terus, jiwamu juga tidak akan tenang, yang akan mutmainnah. Harusnya kamu kawin malah bisa 4 kok malah tidak kawin-kawin, nah, itu tidak mutmainnah.